Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 187. Petugas dari Biro ke-6 tahu kepala Xiao Dong dekat dengan pemimpin mereka. Jangan khawatir. Semua orang tahu bahwa kepala Xiao Dong ingin menangkap pria itu untuk diinterogasi, dan pria itu kabur begitu saja tanpa mendapat 1 sen pun. Ini terlalu aneh. Kemungkinan seseorang mencoba menjebak kepala Xiao Dong lebih tinggi. Periode ini sangat penting bagi kepala Xiao Dong karena dia sedang menunggu perintah pemindahan. Seseorang harusnya berusaha menghentikan kepala Xiao Dong untuk mendapatkan transfer ini. Tan Limei berkata dengan marah. Ketua Dong, seseorang mencoba menjebakmu. Guo Panwei juga sangat marah. Ini terlalu tercela, tapi menurutku tidak ada yang akan mempercayai ini. Insiden seperti itu pernah terjadi di cabang distrik barat di masa lalu. Seorang pemimpin dari Departemen Keuangan berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah menikah. Suami wanita itu mengetahui perselingkuhan mereka dan datang ke cabang untuk membuat masalah. Pada akhirnya, Biro ke-6 menangkap pria itu, dan insiden pun berakhir. Namun pemimpin itu dipindahkan ke departemen lain yang diberi posisi tanpa wewenang. Dia tetap di posisi itu sampai dia pensiun. Dong Suebing memaksa dirinya untuk tenang. Apakah masalah ini akan mempengaruhi dirinya? Ini terlalu mencurigakan. Tuduhan tak berdasar bisa menghentikan karirnya. Tapi siapa dalang di balik semua ini? Kejadian ini terlalu kekanak-kanakan, dan tidak boleh direncanakan oleh seseorang dari pemerintah. Itu benar. Wei Nan adalah yang paling mencurigakan. Brengsek, bajingan ini. Jika saya mendapatkan bukti bahwa Anda berada di balik ini, Anda sudah mati. Dong Suebing kembali ke kantornya setelah meminta stafnya untuk kembali bekerja. Ketua Zen telah kembali dari pertemuannya pada siang hari. Haruskah aku pergi dan menemuinya menjelaskan diriku sendiri? Saya juga perlu menjelaskan kepada Su Yan. Tapi Dong Suebing merasa dia akan dianggap berusaha melarikan diri dari tanggung jawab. Ya, tunggu sampai orang itu ditangkap. Setelah dia ditangkap, Dong Suebing bisa menjelaskan sendiri. Dong Suebing menunggu dan menunggu. Namun pria itu tidak kembali. Dong Suebing mendapat telepon tak terduga dari Xie Huilan saat menunggu. Halo, Xiao Dong. Apakah kamu menyinggung pemimpin unitmu? Dong Suebing bingung. Tidak, apa yang salah? Tidak. Lalu mengapa nomor 1 dan nomor 2 cabang Anda menolak mengizinkan Anda transfer? Dong Suebing sangat marah. Saudari Xie, kamu juga tahu bahwa aku telah membantu cabangku memecahkan banyak masalah. Saya tidak menyinggung para pemimpin saya. Para pemimpin mungkin melakukan ini karena mereka tidak ingin melihat saya pergi. Oh, seorang pria datang ke pintu masuk utama cabang saya dan membuat gangguan. Dia mengklaim bahwa saya berhutang budi padanya. Tapi saya belum pernah berjudi dengannya sebelumnya, dan saya tidak mengenalnya. Saya curiga pria itu dikirim oleh Wei Nan untuk menjebak saya. Ini baru saja terjadi. Ya, sekitar 20 menit yang lalu. Jawab Xie Huilan. Xiao Dong, aku telah membantumu membersihkan jalan. Pesanan akan keluar kapan saja. Tapi jika orang nomor 1 di unitmu menolak melepaskanmu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Perlu Anda ketahui bahwa transfer ini bukanlah perintah yang diberikan langsung oleh kakek saya. Ayahku juga, yang bisa kulakukan terbatas. Saya hanya dapat membantu Anda mendapatkan perintah transfer ini. Adapun hal lainnya Dong Suebing panik. Jika Ketua Zen tidak melepaskanku, aku tidak akan bisa pergi. Ya, jika nomor 1 unit Anda tidak setuju, tidak ada yang bisa memindahkan Anda keluar. Bagaimanapun, Anda masih menjadi staf cabang distrik barat. Xiao Dong, sebaiknya kau bicara dengan atasanmu. Setelah kepala biro cabang Anda memberi lampu hijau, perintah transfer akan keluar dalam 2 hari ke depan. Oh, jangan menyeretnya terlalu lama. Jika tidak, sisiku baiklah. Setelah meletakkan telepon, Dong Suebing menggedor mejanya dengan marah. Sial. Mengapa saya harus menghadapi semua masalah ini? Ketua Zen menolak melepaskanku. Saya telah memberikan banyak kontribusi kepada cabang ini. Saya bekerja sangat keras. Bagus. Saya akan naik pangkat dengan transfer ini dan akan memiliki masa depan yang baik. Anda tidak ingin membiarkan saya pergi.
Anda ingin saya tetap di sini untuk membantu Anda memecahkan masalah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Dong Suebing sangat marah. Tapi dia ingat apa yang dikatakan Su Yan dan menahan amarahnya. Dia ingin berbicara dengan Kepala Zen terlebih dahulu. Kantor Kepala Biro Cabang. Tok, tok, tok. Zen Angwo berkata, masuk. Dong Suebing memasuki kantor Kepala Zen. Kepala Zen. Zen Angwo memasang wajah murung saat melihat Xiao Dong. Xiao Dong, kamu harusnya mengetahui peraturan keamanan negara. Kamu masih berani berjudi. Dong Suebing mengertakkan gigi dan menjawab dengan tenang. Aku bersumpah aku tidak ada hubungannya dengan kejadian di pintu masuk itu. Ketua Zen, Anda seharusnya mengenal saya dengan baik. Sebagai pegawai negeri, saya tidak akan pernah berjudi di luar. Aku bahkan tidak mengenal pria itu. Seseorang mencoba menjebakku. Zen Angwo menjawab, saya tidak peduli apakah ini benar atau salah. Seseorang datang ke unit kami mencarimu, dan itu salahmu. Tapi saya tidak perlu dijelaskan. Darah Dong Suebing mendidih karena amarah. Ketua Zen, pemindahanku karena kejadian ini. Zen Angwo memandangnya. Xiao Dong, kamu masih muda dan membutuhkan lebih banyak pengalaman. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah mengambil langkah demi langkah. Masih terlalu dini bagi Anda untuk menuju ke tingkat akar rumput. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Lihatlah kejadian hari ini. Seseorang berteriak di luar cabang keamanan negara. Apa pendapat rekan-rekan Anda yang lain? Apa yang akan dipikirkan warga sipil? Anda sebaiknya tetap di cabang. Saya akan mempromosikan Anda ketika saya pikir Anda sudah siap. Xiao Dong, jangan terlalu cemas. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya pikir saya bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman di tingkat akar rumput. Zen Angwo menjawab, jika berdasarkan tingkat kedewasaan Anda saat ini, Anda akan mendapat masalah di tingkat akar rumput. Saya berasal dari sana, dan saya mengetahui situasi di tingkat akar rumput lebih baik daripada Anda. Xiao Dong, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dong Suebing sangat marah. Melakukannya demi kebaikanku sendiri. Jika Anda memikirkan saya, mengapa Anda masih menghentikan saya untuk melakukan transfer? Tahukah Anda berapa banyak usaha dan berapa banyak orang yang saya sakiti untuk mendapatkan transfer ini? Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak mampu mengatasinya ketika saya tidak berada di tingkat akar rumput? Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Xiao Dong, jangan sebutkan ini lagi. Saya telah berdiskusi dengan komisaris politik dan dia mendukung keputusan saya. Cabang nomor 1 dan nomor 2 menolak melepaskan Dong Suebing. Bahkan Kepala Jiang dari Biro Kota tidak dapat berbuat apa-apa. Jika pemindahan ini dilakukan oleh orang lain, Kepala Zen tidak akan pernah menghentikannya. Dia tidak ingin menyinggung perasaan orang dengan menghentikan transfer seseorang. Tapi Xiao Dong berbeda. Dia sangat penting bagi cabang distrik barat. Zen Angwo bertekad untuk mempertahankan Dong Suebing di cabang. Dia juga tahu pria di pintu masuk itu mencoba memikat Dong Suebing. Zen Angwo juga tidak ingin Dong Suebing pergi, dan dia memanfaatkan pria itu sebagai alasan untuk menghentikan transfer Dong Suebing. Zen Angwo tidak punya pilihan. Meski konflik Xiao Dong dengan Yan Lei membuatnya kehilangan muka, Xiao Dong benar-benar mampu. Bagaimana bakat seperti Xiao Dong bisa ditransfer? Zen Angwo juga melakukan ini untuk Dong Suebing. Tingkat akar rumput tidak seperti Beijing. Dengan sifat buruk Xiao Dong sebagai wakil kepala biro, dia pasti berada dalam masalah besar. Namun ketika Zen Angwo teringat bahwa Xiao Dong akan marah padanya, dia berkata, tunggu sebentar lagi. Bila ada posisi yang cocok di agensi kami, saya akan membantu Anda mendapatkannya. Anda bisa mempertimbangkan untuk mencapai tingkat akar rumput setelah beberapa tahun. Zen Angwo juga melakukan ini untuk dirinya sendiri. Ketika dia baru dipindahkan ke cabang distrik barat, dia dihadapkan pada banyak masalah. Di masa depan, hal yang sama juga harus terjadi. Jika kepala Xiao Dong dipindahkan, tidak ada yang bisa menyelesaikan semua masalah itu. Ini juga mengapa Zen Angwo, seseorang yang jarang berjanji akan mempromosikan Dong Suebing. Dia merasa telah memberikan cukup banyak manfaat kepada Dong Suebing. Seseorang yang baru beberapa bulan masuk dinas pemerintahan akan mendapat posisi wakil kepala seksi. Zen Angwo juga harus menghadapi banyak tekanan jika dia melakukan ini. Tapi bagi Dong Suebing, ini belum cukup.
Posisi Wakil Kepala Bagian. Bisakah posisi Wakil Kepala Seksi Cabang Keamanan Negara disamakan dengan posisi di tingkat akar rumput? Pergi ke tingkat akar rumput dalam beberapa tahun. Itu berarti saya tidak bisa mendapatkan pangkat Kepala Seksi. Kalau begitu, aku masih akan mendapat posisi Wakil Kepala Seksi. Saya bisa mendapatkannya sekarang, dan Anda ingin saya menunggu beberapa tahun lagi. Anda ingin saya menyia-nyiakan beberapa tahun di cabang ini. Saya hampir berusia 24 tahun. Saya memulainya lebih lambat dari yang lain. Saya tidak punya waktu untuk dihabiskan. Dong Suebing sangat marah dan berdebat dengan kepala Zen. Namun Zen Angwo bertekad untuk tidak melepaskannya. Ya Tuhan, ini terlalu banyak. Saya bekerja sangat keras untuk cabang dan mendapatkan banyak penghargaan. Inikah balasan yang saya dapat? Hanya karena orang asing merasa klaimnya tidak berdasar di pintu masuk dan saya tidak bisa dipindahkan. Hanya karena saya mendapat banyak pujian dan Anda ingin saya membantu Anda tidak peduli dengan prospek saya. Anda ingin saya tetap di sini untuk membantu Anda. Persetan kamu, kenapa harus saya? Saya salah mendapatkan semua kredit ini. Anda tidak bisa begitu egois. Siang. Berita tentang kepala Zen menghentikan kepala Xiao Dong untuk mentransfer menyebar. Ketika Su Yan mendengar tentang ini, dia segera menelepon Zen Angwo. Ketua, pemindahan Xiao Dong Sutua. Zen Angwo dan Su Yan menjadi lebih dekat setelah pertemuan komite cabang partai sebelumnya. Cara mereka menyapa satu sama lain juga telah berubah. Aku tahu kamu ingin membantu Xiao Dong. Tapi seseorang datang ke unit kami untuk mengejar hutang judi dari Xiao Dong. Ini buruk bagi reputasi kita. Aku tahu ini mungkin seseorang yang melakukan trik kotor untuk menjebak Xiao Dong. Tapi Xiao Dong juga ikut bertanggung jawab atas hal itu. Dia masih terlalu muda dan impulsif. Tidak baik baginya untuk pergi ke tingkat akar rumput sekarang. Saya berpikir untuk memberikan Xiao Dong posisi wakil kepala bagian ketika ada lowongan. Masih terlalu dini baginya untuk naik ke tingkat akar rumput. Su Yan mengerutkan kening. Kami semua tahu seberapa besar kontribusi Xiao Dong terhadap cabang kami. Ini akan menjadi. Zen Angwo menjawab, saya akan memberinya posisi wakil kepala seksi. Berapa banyak orang di Beijing yang bisa mendapatkan posisi ini dalam 4 bulan setelah bergabung? Dia harusnya puas. Sutua, ini sudah beres. Oh, rapat pagi ini di Biro Kota karena kejadian cabang Distrik Timur. Anda juga seharusnya sudah mendengarnya. Sebagian dari kafetaria mereka runtuh pada hari Minggu karena pemeliharaan yang buruk. Atapnya jatuh. Beruntung saat itu hari Minggu, dan keruntuhan tidak terjadi saat jam makan siang. Jika tidak, seseorang akan terluka. Gedung keamanan negara kita semuanya bangunan tua. Keamanan menjadi perhatian. Biro Kota mengkhawatirkan hal ini dan akan mengirim orang untuk melakukan pemeriksaan beberapa hari ini. Sutua, kamu akan menangani ini. Oke. Su Yan tidak melanjutkan tentang pemindahan Dong Suebing, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.